Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia. Saya pengampu mata pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita simak slide berikut ini. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Antara lain, pemberontakan yang dimaksud yang pertama adalah pemberontakan PKI. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keempat, pemberontakan Andi Aziz. Dan yang terakhir, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada masa 1950 sampai dengan 1959, pada masa ini terjadi masa pemberontakan untuk melepaskan diri dari NKRI. Antara lain, yang pertama pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Yang kedua, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Yang terakhir, pemberontakan Permesta. Pada masa 1959-1966, pada masa ini telah terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila. Antara lain, yang pertama, pengangkatan Soeharto sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran hasil pemilu 1955. Yang ketiga, pemilu DPR dengan gotong royong. Yang keempat, pemilu pelaksanaan politik konfrontasi dengan Malaysia. Yang kelima, pemberlakuan Nasakom, yaitu singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Dan yang terakhir, pemberontakan PKI dengan peristiwa G30S PKI. Pada masa 1966 sampai dengan 1998, itu dikenal dengan peristiwa Orde Baru. Nah, pada peristiwa ini terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang mengajukan 3 tuntutan rakyat atau sering kita dengar dengan istilah Tritura. Yang kedua, masa Orde Baru atau pergantian Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Yang ketiga, pemberlakuan Pancasila diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945. Yang terakhir, namun kenyataannya ketidaksesuaian Pancasila sering terjadi, antara lain kebebasan pers, sentralistik pemerintahan atau pemerintahan pusat, pengengkangan demokrasi, dan kemunduran ekonomi akibat KKN. Pada masa sekarang disebut dengan masa reformasi. Pada masa ini ditandai dengan 1. Perkembangan demokrasi begitu pesat. 2. Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara umum dan langsung. 3. Dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan menyempurnakan aturan dasar negara. Yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika selalu diterapkan dan diamalkan Pancasila. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.